Sejarah ilmu komunikasi dan perkembangannya. Sejarah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retrotika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah, atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak. Retrotika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retrotika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Perkembangan ilmu komunikasi. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar peradaban manusia juga berkembang dan ditemukannya radio, film, televisi, dan sejumlah media lainnya. Latar belakang komunikasi sebagai ilmu. Asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno sebelum Masehi yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, ia menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Kesimpulan dari gagasan itu adalah jika komunikator menentukan gagasan atau pesan, kemudian diarahkan pada halayak pilihannya melalui saluran atau media yang dimilikinya atau dikuasainya, maka akan keluar hasil yang diinginkan. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan itu terus dikembangkan kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Pertama, ilmu publistik di Jerman. Kedua, ilmu komunikasi massa di Amerika. Perpaduan dari kedua bentuk inilah yang meneteskan ilmu komunikasi yang kita kenal sekarang ini. Perpaduan ini tidak lepas dari upaya-upaya Steppers melalui karya Gebner. Artinya, itu merupakan titik awal tampaknya ilmu komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Onong Ujana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan atau langsung ataupun tidak langsung melalui media. Yang kedua, analisis pengertian komunikasi dan 5 unsur komunikasi menurut Harold Laswell, yaitu who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Yang ketiga, menurut Raymond Ross, komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbol-simbol sedemikian rupa agar membantu penerima pesan membangkitkan respons atau makna dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator.
Ilmu komunikasi saat ini. Saat ini, ilmu komunikasi telah menjadi kekhususan tertentu. Bahkan hampir semua universitas di Indonesia maupun di luar negeri pasti ada jurusan ilmu komunikasi. Dengan ini menandakan bahwa ilmu komunikasi adalah suatu ilmu yang penting untuk dipelajari dan bermanfaat di kehidupan bermasyarakat. Media komunikasi pada saat ini tidak hanya sebatas dari televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Tapi pada zaman ini, media komunikasi lebih bervariasi lagi. Misal, membuat konten di YouTube, membuat konten di TikTok, dan berita-berita yang berbasis online seperti UC Browser, Babe, atau bahkan kita bisa membuat website sendiri.